Selamat pagi, Dr. Sinsanta, juga teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya Mary Angelita Pangarapan, NIM 10-2018-033, akan melakukan praktikum patologi klinik, yaitu pemeriksaan urin lengkap. Di sini, yang pertama itu adalah pemeriksaan makroskopis urin, di mana kita akan melihat warna, kejernihan, juga berat jenis daripada urin. Kita bisa melihat yang pertama itu adalah warna daripada urinnya, apakah dia kuningan, kecoklatan atau kemerahan. Juga untuk kejernihan urin kita bisa lihat dengan kertas yang ada tulisannya atau dengan koran. Di sini untuk mengetes kejernihan daripada urin itu sendiri, apabila dia tulisannya masih dapat terbaca maka urinnya jernih, namun apabila tulisannya tidak dapat terbaca maka urinnya keruh. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan mikroskopis urin. Di sini untuk pemeriksaan mikroskopis urin yang pertama adalah pemeriksaan protein urin. Untuk pemeriksaan protein urin itu ada 3. Yang pertama adalah dengan penambahan asam sulfosalisilat 20%. Yang pertama, kita ambil dulu urinnya sebanyak 2 cc. Kemudian kita masukkan ke dalam 2 tabung reaksi. Kemudian yang satu sebagai kontrol. Kemudian kita masukkan larutan asam sulfosalisilat sebanyak 8 tetes pada salah satu tabung. Lalu kita panaskan sampai mendidih. Kemudian kita lihat apakah terjadi kekeruhan pada urin. Apabila tidak terjadi kekeruhan maka protein negatif. Selanjutnya adalah pemeriksaan protein urin dengan penambahan asam asetat 6%. Di sini kita mengambil urin sebanyak 2/3 tabung reaksi. Kita isi sebanyak 2/3 tabung reaksi. Lalu kemudian kita tambahkan larutan asam asetat 6% sebanyak 2-3 tetes. Lalu kemudian kita panaskan. Diusahakan untuk tidak memanaskan bagian bawahnya karena bagian bawah itu sebagai kontrol. Kita panaskan, lalu kita lihat apakah terjadi kekeruhan atau tidak. Apabila tidak terjadi kekeruhan maka protein negatif. Selanjutnya yang ketiga adalah pemeriksaan protein urin dengan cara esbah. Di sini kita menggunakan urin 24 jam. Yaitu kita masukkan urin sampai dengan batas U pada albuminometer. Lalu kemudian kita tambahkan reagen esbah sampai dengan batas R. Nah, lalu kemudian kita biarkan selama 24 jam, lalu kita lihat apakah ada pengendapan atau tidak. Selanjutnya adalah pemeriksaan glukosa urin. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan glukosa urin dengan cara reduksi, yaitu menggunakan reagen Benedict. Yang pertama, kita masukkan dulu 5 cc reagen Benedict ke dalam tabung reaksi. Lalu kemudian kita menambahkan 8 tetes urin ke dalam tabung reaksi, lalu kita panaskan atau kita masukkan ke tabung penanas air atau atau air mendidih selama 5 menit. Lalu kemudian kita lihat hasilnya. Apabila dia negatif maka dia akan berwarna biru. Namun untuk hasil positif, dia positif 1 menunjukkan warna kehijauan, positif 2 kekeruhan, positif 3 menguning, positif 4 merah bata. Selanjutnya pemeriksaan benda keton urin. Di sini untuk pemeriksaan benda keton urin menggunakan 2 reagen, yaitu ada reagen Rotera sama reagen Gerhardt. Dimana yang pertama untuk reagen Rotera kita ambil 5 cc urin, kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Lalu kemudian kita tambahkan beberapa tetes reagen Rotera, lalu kita kocok. Kemudian setelah kita kocok, kita tambahkan larutan amonium hidroksida pekat melewati dinding daripada tabung reaksi supaya larutan amonium hidroksidanya ini tuh berada di atas cairan. Lalu kita tunggu selama 3 menit, kemudian kita lihat hasilnya. Apabila dia terbentuk cincin berwarna ungu maka hasilnya positif, namun apabila dia terbentuk cincin berwarna coklat maka hasilnya negatif. Selanjutnya untuk pemeriksaan dengan reagen Gerhardt, yaitu kita ambil 5 cc urin, lalu kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Nah, kemudian kita campurkan reagen Gerhardt ke dalam tabung sambil mengocok tabungnya. Nah, kemudian kita saring menggunakan kertas saring.
Nah, kemudian larutan yang sudah disaring kita tambahkan lagi dengan reagen Gerhardt. Beberapa tetes, lalu kita lihat untuk hasil positif, dia akan berwarna merah anggur. Namun apabila dia tidak berwarna merah anggur, maka hasilnya negatif. Yang selanjutnya itu adalah tes bilirubin urin. Di sini untuk tes bilirubin urin yang pertama itu adalah tes busa. Yang pertama kita masukkan 5 cc urin dulu ke dalam tabung reaksi. Lalu kemudian kita kocok. Nah, lalu kita lihat busa yang terbentuk. Apabila busa yang terbentuk berwarna kuning, maka urin mengandung bilirubin. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada tes oksidasi bilirubin dengan cara Harrison. Di sini yang pertama kita ambil dulu 5 cc urin. Lalu kemudian kita campurkan dengan 5 cc larutan BaCl2 10%. Nah, lalu kemudian kita saring menggunakan kertas saring. Nah, lalu pada kertas saring kita campurkan dengan beberapa tetes reagen Faucet. Nah, di sini nanti kita lihat untuk hasil positifnya itu dia akan berwarna kehijauan. Pemeriksaan urobilinogen urin di sini yang pertama adalah kita mengambil urin sebanyak 10 cc. Kita masukkan ke dalam satu tabung reaksi. Lalu kemudian kita ambil reagen Wallace Diamond sebanyak 1 cc. Lalu kemudian kita masukkan juga ke dalam tabung reaksi. Kita tunggu sekitar 3-5 menit. Lalu setelah selesai kita lihat di atas kertas putih dia terbentuk warna kemerahan atau enggak. Itu tanpa pengenceran. Selanjutnya kita melakukan pengenceran. Di sini kita masukkan 1 cc urin. Lalu kemudian kita tambahkan 9 cc Aquades. Kita bikin dalam 2 tabung reaksi. Nah, selanjutnya tabung reaksi yang satu tabung reaksi ini kita bagi lagi sehingga ada 5 cc. Nah, kemudian kita tambahkan lagi Aquades. Lalu kemudian kita bagi lagi ke dalam tabung selanjutnya. Dan seterusnya sampai terbentuk pengenceran 1/10 sampai 1/160. Nah, setelah itu kita tambahkan masing-masing yaitu reagen Wallace Diamond ke masing-masing tabung. Nah, lalu kita lihat di bawah kertas putih. Nah, untuk hasilnya itu kita lihat pada pengenceran berapa warna kemerahan itu muncul. Selanjutnya dengan cara Schlesinger di sini kita ambil urin sebanyak 5 cc. Kemudian kita teteskan beberapa tetes larutan Lugol. Kemudian kita campurkan dengan 5 cc reagen Schlesinger. Nah, lalu kemudian kita saring menggunakan kertas saring. Nah, kemudian filtrata ini kita lihat dengan origami hitam atau kertas berwarna hitam, apakah ada fluoresensi atau tidak. Selanjutnya adalah pemeriksaan sedimen urin. Di sini kita akan ambil urin sebanyak 7-8 cc. Lalu kita buat dalam 2 tabung. Nah, kemudian kita sentrifuge selama 5 menit. Nah, setelah itu kita tunggu selama 5-10 menit. Kemudian kita ambil tabung reaksinya, kita buang cairannya, kita ambil endapannya, kita taruh di objek gelas. Lalu kemudian kita tutup menggunakan cover glass. Lalu kita lihat di bawah mikroskop dengan syaratnya kondensornya diturunkan dan diafragmanya ditutup. Kemudian pada perbesaran 10 kali kita akan melihat adanya epitel dan silinder. Kemudian pada perbesaran 40 kali kita akan melihat adanya eritrosit, leukosit, juga silinder yang lebih jelas. Tes pemakatan urin di sini kita menggunakan urin 24 jam. Yaitu kita akan sediakan dalam 4 porsi urin jam 7 sampai jam 11 siang, jam 11 siang sampai jam 3 sore, jam 3 sore sampai jam 7 malam, dan jam 7 malam sampai dengan jam 7 pagi. Di sini kita masukkan urin semuanya, 1 porsi urin. Nah, lalu kemudian diusahakan untuk volume urinnya ini tuh cukup untuk urinometernya ini tuh mengambang. Nah, kemudian kita akan melakukan perhitungan berat jenis urin itu dengan cara memutar urinometernya. Lalu kita baca volume juga berat jenisnya. Di sini apabila urinometernya itu tidak bisa mengambang, maka kita dapat melakukan pengenceran.
Untuk prinsipnya sendiri, semakin siang urinnya dikumpulkan itu biasanya dia semakin sedikit dan berat jenisnya itu akan meningkat. Pemeriksaan urin dengan carik celup. Di sini kita masukkan dulu urinnya ke dalam gelas ukur. Kemudian kita ambil strip dari dalam tabung. Di sini kita harus mengambil dengan cepat supaya tidak merusak strip yang lainnya. Kemudian juga kita masukkan, tidak perlu lama-lama, stripnya ke dalam gelas ukur. Lalu kita tiriskan menggunakan tisu. Kemudian kita lihat perbandingan warna pada strip juga dengan standar warna yang berada pada tabung. Yang selanjutnya itu adalah tes kehamilan. Di sini untuk tes kehamilan itu ada dua metode direct sama indirect. Untuk metode direct pada prinsipnya itu dia menggunakan prinsip aglutinasi dan melihat adanya reaksi antigen antibody. Nah, di sini yang pertama kita akan melakukan tes kehamilan menggunakan strip atau test pack, di mana kita menggunakan urin pagi pada tesnya. Untuk cara penggunaan ataupun lama waktu yang harus ditunggu untuk melihat hasilnya itu tertera pada bungkus daripada test pack itu sendiri. Kemudian untuk hasilnya di sini apabila dia terbentuk satu garis maka hasilnya negatif. Namun apabila dia terbentuk dua garis maka hasilnya positif, dan apabila tidak terbentuk garis sama sekali maka hasilnya invalid. Kemudian selanjutnya kita melakukan tes imunologik metode direct, yaitu kita masukkan urin ke dalam gelas ukur. Lalu kemudian kita ambil beberapa tetes, kita taruh di tempat pengaduk. Kita buat 3 tempat. Kemudian kita tambahkan kontrol positif pada satu tempat, kontrol negatif pada satu tempat, dan HCG pada 3 tempatnya. Kemudian kita aduk satu per satu. Jangan lupa sebelum mengaduk tempat yang lain kita bersihkan dulu menggunakan tisu. Nah, untuk hasil daripada pengadukan ini, apabila dia aglutinasi positif maka akan terbentuk titik-titik. Apabila dia aglutinasi negatif maka dia tidak akan terbentuk titik-titik. Demikian praktikum pemeriksaan urin lengkap. Saya Mary Angelita. Terima kasih atas perhatiannya.